Timnas Indonesia mulai diperhitungkan sebagai ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kini, rival kita Cina mulai panik. Mereka baru saja menambah satu lagi pemain naturalisasi asal Brasil yaitu Serginho. Langkah ini jelas menunjukkan betapa takutnya mereka menghadapi Garuda di laga mendatang. Sergio Antonio Soler de Oliveira Jr., atau yang lebih dikenal sebagai Serginho, adalah gelandang serang berusia 29 tahun yang pernah menimba ilmu di Akademi Santos FC, sama seperti Neymar. Meski tak pernah satu tim, Serginho bisa dibilang sebagai adik kelas mantan bintang Barcelona itu. Setelah gagal bersinar di Brasil, dia memilih merantau ke Asia dan sukses membawa Kashima Antlers menjuarai Liga Champions Asia. Cina tidak main-main. Setelah menjalani karir di negeri tirai bambu sejak 2020 bersama Changchun Yatai dan kini Beijing Guoan, Serginho memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Cina ingin segera merampungkan proses ini sebelum akhir pekan, agar Serginho bisa dimainkan melawan Arab Saudi dan Australia di laga Maret ini. Timnas Cina kini menjadi juru kunci grup dengan selisih gol memalukan yaitu -10. Sementara Indonesia ada di peringkat ketiga dengan poin yang sama, tapi selisih gol lebih baik. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, mulai ketar-ketir. Mereka takut tertinggal lebih jauh dari Indonesia, apalagi dengan tambahan kekuatan baru yang dimiliki tim Garuda. Bukan hanya Cina yang bergerak. Timnas Indonesia juga sedang memproses naturalisasi 3 pemain baru yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Media Cina seperti Zibo bahkan mengakui, Indonesia menambah pemain naturalisasi level tinggi, ini akan menyulitkan Cina di laga tandang. Mereka tahu, kekuatan Garuda sudah sangat berbeda sejak ditangani Patrick Kluivert. Jadi, apakah Cina bakal mampu menghadapi Indonesia dengan tambahan Serginho? Atau justru tim Garuda yang semakin unggul dengan amunisi barunya? Jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert justru menemukan masalah serius di timnas Indonesia. Bukan taktik atau strategi, tapi sesuatu yang lebih mendasar yaitu nutrisi pemain. Apakah ini bisa mengancam peluang Garuda di laga penting melawan Australia dan Bahrain? Kluivert menegaskan, nutrisi bukan sekadar makanan biasa. Bagi mantan bintang Barcelona ini, asupan yang tepat adalah bahan bakar utama bagi tubuh pemain untuk tampil maksimal di lapangan. Ia bahkan meminta tim medis, fisioterapis, dan pelatih fisik untuk bekerja lebih keras memastikan kebutuhan nutrisi pemain terpenuhi. Dengan jadwal yang begitu padat dan intensitas permainan yang tinggi, Kluivert sadar betul bahwa daya tahan dan energi pemain harus berada di level terbaik. Kita akan memainkan 2 pertandingan dalam waktu yang sangat singkat. Performa pemain adalah hal paling penting, tegasnya dalam kanal YouTube Timnas Indonesia. Bukan rahasia lagi, tim-tim besar seperti Australia dan Bahrain memiliki standar nutrisi yang ketat untuk pemain mereka. Jika Timnas Indonesia tidak segera memperbaiki aspek ini, apakah kita akan kalah sebelum bertanding? Tapi tenang, Kluivert tak tinggal diam. Ia menganggap nutrisi sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan Garuda bisa bersaing di level tertinggi. Dengan perbaikan yang tepat, energi, daya tahan, dan fokus pemain akan berada dalam kondisi optimal saat menghadapi lawan berat. Lantas, apakah Kluivert bisa menyelesaikan masalah ini tepat waktu? Apakah timnas Indonesia siap menghadapi Australia dan Bahrain dengan kondisi terbaik?
Timnas Indonesia diam-diam kedatangan sosok-sosok baru di jajaran staf pelatih. Tapi ada satu wajah misterius yang bikin penasaran. Siapa dia? Apakah ini strategi rahasia Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain? Setelah Patrick Kluivert tiba di Jakarta saat perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI, perlahan asisten pelatih mulai berdatangan. Denny Lanzaat dan Alex Pastor akhirnya menyusul. Keduanya mendarat di Jakarta pada hari Rabu 12 Maret 2025. Tapi mereka tidak datang sendirian. Di dalam pesawat, ada satu sosok yang bikin netizen bertanya-tanya, siapa pria yang duduk di samping Alex Pastor? Setelah ditelusuri, ternyata dia adalah Jordi Cloitenberg, seorang analis video yang sudah malang melintang di sepak bola Eropa. Jordi Cloitenberg mungkin masih muda, baru 32 tahun. Tapi jangan salah, pengalamannya sudah luar biasa. Dia pernah bekerja di Akademi PC Zwolle dan S Heerenveen, bahkan Adana Demirspor di Turki saat Patrick Kluivert menjadi pelatih. Setelah itu, dia hijrah ke Triestina di Italia, tapi anehnya, dia masih punya kontrak di sana sampai 2026. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Jordi resmi bergabung dengan Timnas Indonesia, atau ada rencana lain di balik layar? Jika benar Jordi Cloitenberg bergabung, ini bisa jadi langkah besar bagi Timnas Indonesia. Dengan analis video yang berpengalaman di Eropa, strategi dan persiapan Timnas bisa semakin tajam. Tapi apakah ini cukup untuk menaklukkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan staf pelatih baru ini bakal membuat Timnas Indonesia semakin kuat? Atau justru ada sesuatu yang belum kita ketahui? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.